Hai guys, thank you so much buat kalian yang klik video ini karena aku akan mengusahakan bikin video-video seru setiap minggunya dan yang pastinya bermanfaat buat kalian. Yang baik-baiknya boleh ditiru, silakan. Buat yang nggak baiknya jangan ditiru, jadi pelajaran buat kita semua aja. Oke, bincang-bincang hari ini atau kali ini aku mau coba sharing tentang suka duka menjadi jurnalis sesuai sama judulnya. Pertama-tama aku mau kasih tahu dulu backgroundnya sedikit. Aku tuh kerja di salah satu media portal di Indonesia, namanya viva.co.id. Udah hampir 4 tahun aku kerja di sini. Kalau kita ngomong sukanya dulu, sukanya nih ya, karena memang ini kerjaan yang aku suka banget, yang aku pengen banget dari dulu. Dan tujuan pertama kali aku tuh mau jadi jurnalis itu karena gak munafik sih, mau jalan-jalan gratis sambil kerja gitu kan. Terus tambah lagi kan aku juga suka banget ketemu sama orang-orang baru gitu kan, ketemu tokoh-tokoh hebat, dan itu kan nambah ilmu kita, pengetahuan kita dari berbagai bidang manapun gitu. Dan menurut aku tuh seru banget, asik banget. Nah, kalau soal jalan-jalannya nih ya, selama hampir aku kerja di viva.co.id, aku tuh udah sempet kalau di Jawa nih, ke Solo, ke Semarang, ke Surabaya. Itu tuh salah satu acara kantor yang lumayan jauh. Kalau buat aku tuh lumayan jauh banget karena sama full team, dan itu kita bikin movie, ya short movie gitu sih. Cuman itu seru banget, tapi memang ada nggak serunya sih sedikit. Coba bayangin dalam seminggu kalian cuma pakai baju satu, gimana perasaannya? Kesel nggak sih? Kayak awal-awal sih kayak kesel, ini pakai baju ini mulu setiap hari dari pagi sampai sore pakai baju itu mulu. Awalnya sih memang mereka menjanjikan untuk di laundry, cuman karena ternyata ada satu dan lain hal masalah, jadi kita nggak bisa ganti baju. Ya udah, dalam seminggu itu kita pakai baju itu mulu. Ya keselnya karena lengket nggak sih kita pakai baju itu mulu, ditambah kan waktu yang kita habiskan itu lebih banyak di jalan tol. Nah, saat itu aku liputan tentang Trans Jawa, tol Trans Jawa. Itu awal-awal banget, belum dibuka, kita liputan di sana. Yang kedua itu aku liputan ke Bangka Belitung. Itu aku sendiri. Jadi kerjasama, kalau nggak salah ya, kerjasama sama Kementerian Pariwisata dan Pesona Indonesia. Di sana kita ngeliput soal tentang Belitung gitu, wisatanya di sana apa aja, makanan khas sana apa aja. Di situ aku harus ngambil gambar sendiri, presenting sendiri gitu. Cuman itu pengalaman baru buat aku ya, karena itu pertama kalinya aku nggak sama videographer, itu benar-benar sendiri ya. Seru, ada masalahnya, pasti ada masalah ya, teknis lah, kayak hujan atau enggak tiba-tiba kameranya mati gitu kan, dan gak berfungsi tiba-tiba, atau baterainya tiba-tiba habis padahal kita harus ke tempat selanjutnya, wisata selanjutnya gitu ya. Masalah-masalah itulah. Cuman kalau dipikir-pikir dan nikmatin ya enak juga, enak banget, sesuai ekspektasi aku. Kenapa aku mau jadi jurnalis gitu, ya itu tujuannya, pengen jalan-jalan gratis. Cuman capek gak sih gitu kan ya, gak bener-bener nikmatin liburan. Ya memang bukan liburan sih, kerja sambil liburan sebenarnya. Cuman kalau di berapa persen, 80% ya kerja, 20% ya liburan gitu, lumayan. Nah, dukanya mungkin kalau misalkan kita liputan-liputan yang demo ataupun tiba-tiba rusuh demo itu, dan aku datang itu sore gitu kan. Memang sudah mau selesai sih, karena demonya itu
berlangsung dari sekitar siang lah, jam 1-an gitu, tapi aku datangnya sore gitu kan. Nah aku nggak pakai atribut, aku pakai baju seragam saat itu. Videograferku tuh pakai seragam juga gitu, cuman tetap aja karena akhirnya demo itu berujung ricuh, otomatis aku tuh ada di garda terdepan. Kita tuh mau menghindari, jadi di antara demonstran dan polisi tuh ada sekat pagar berduri. Nah, salahnya di situ, itu memang aku yang salah. Salahnya di situ aku pakai celana kulot lepis lagi. Pertama itu berat, kedua itu kan lebar. Otomatis kalau aku mau loncat ke si pagar duri itu nyangkut. Nah, ntar kalau bisa aku tampilin fotonya. Cuman memang di foto itu nggak kelihatan aku jatuhnya, tapi itu foto setelah aku jatuh dan terlihat sekali aku tuh di situ dipegangin sama seseorang. Aku tuh mau loncatin si pagar itu karena udah dilemparin batu dari demonstran, itu gede-gede banget, segede kepala, tau gak sih, nggak ngerti tuh mereka bisa lemparnya gimana, cuman itu gede banget. Nah itu kejadiannya, aku belum jelasin, itu kejadiannya di Monas. Aku dari arah demonstran mau loncat ke arah polisi gitu kan, dan itu pagarnya cukup tinggi sekali, mungkin setinggi aku yang cuman tinggi 153 cm ini. Terus aku mau loncat tapi gak bisa loncat karena tertahan sama celanaku yang kulot dan besar itu gitu kan. Buat para cewek pasti tau lah celana kulot gitu kan, itu nyangkut. Kalian bayangin, itu nyangkut, celanaku tuh bener-bener nyangkut, gak bisa maju, gak bisa mundur gitu loh, tajam banget. Alhasil mendingan aku loncat ke arah Monas. Sementara pagar Monas itu lebih tinggi dari pagar si pagar tajam itu. Aku bingung kan, terus banyak yang petugas dari polisi sih yang di arah Monas itu minta udah kamu loncat ke sini aja ke arah Monas gitu kan. Untungnya udah ada di atas, celanaku nyangkut di pagar Monas. Itu kayak satu sisi lu dilemparin batu, satu sisi lu harus loncat tapi celana lu nyangkut, satu sisi lagi banyak jurnalis yang di belakang lu. Aku tuh minta cepetan karena batu udah banyak banget, udah dilemparin udah parah banget. Kayak aku tuh kesleo, bengkak karena jatuh. Dan untungnya pas aku jatuh tuh ada orang yang megangin untungnya. Kalau enggak mungkin udah kena kepala, nggak tahu deh hasil gimana gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau jadi jurnalis gitu, yakinin dulu hati sih kalau menurut aku, yakinin dulu hati atau nggak pasangan kalau misalkan buat cewek-cewek nih ya, karena kerja jadi jurnalis itu waktunya tuh panjang banget. Kadang yang tadinya weekend kita harusnya buat jalan-jalan sama pacar gitu, tapi nggak bisa karena harus liputan, karena banyak juga beberapa liputan yang ada di weekend gitu. Jadi ya harus cari pacar yang pengertian lah gitu loh, ataupun cari pasangan atau suami atau istri yang pengertian lah kalau misalkan memang ingin berkecimpung di dunia jurnalis gitu. So guys, itu dia pengalaman aku, suka duka aku menjadi jurnalis selama hampir 4 tahun. Semoga buat teman-teman yang mau jadi jurnalis bisa dapat menginspirasi gitu, dan semakin terpacu lagi mau jadi jurnalis, karena sangat amat menyenangkan jadi jurnalis menurut aku. Dan seru banget mengenal orang baru, mengenal tokoh-tokoh hebat. Itu nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Oke guys, thank you so much buat kalian yang nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng sebelahnya supaya kalian jadi orang yang pertama nontonin videoku selanjutnya. Jangan lupa untuk komen juga ide-ide video selanjutnya. Ditunggu guys. Like-nya juga ya, jangan lupa. Bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.